Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Hermi Santi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 angkatan kedua Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Hari ini saya akan melaksanakan uji kompetensi guru di SMA Negeri 1 Lintang Kanan pada materi manajemen. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silakan dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Anak, Ibu cek dulu ya kehadirannya. Intan, sehat Intan? Alhamdulillah. Puji, sehat Puji? Alhamdulillah. Novin, sehat Novin? Alhamdulillah anak ya. Semuanya hari ini kita bisa belajar bersama seperti biasa tanpa kekurangan suatu apapun. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita selalu tetap sehat, panjang umur dan prestasi kalian meningkat kembali ya. Oke. Anak-anak, walaupun kita masih belajar di tengah pandemi, kita harus tetap semangat dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan dan membiasakan hidup sehat. Baik anak-anak, hari ini sebelum kita memulai pelajaran agar kita belajarnya lebih semangat lagi, kita akan mengadakan literasi terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional 1 lagu. Oke, silakan tolong Helen, silakan. Indikator pencapaian kompetensi setelah pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian manajemen. Yang kedua,
Siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur manajemen, dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan fungsi-fungsi manajemen. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar materi pendapatan nasional. Nah, sekarang ibu tanya, siapa yang masih ingat apa itu pendapatan per kapita? Saya, Bu. Ya, silakan. Pendapatan per kapita adalah hasil bagi pendapatan nasional dan jumlah penduduk suatu negara. Oke, terima kasih ya. Novi masih ingat dari pembelajaran kita ya minggu kemarin. Oke, minggu kemarin kita juga selain dari kita sudah membahas pendapatan per kapita, kita juga sudah belajar mengenai perhitungan pendapatan per kapita. Kira-kira ada yang masih ingat apa saja manfaat dari perhitungan pendapatan per kapita? Ayo. Saya, Bu. Oke, silakan Intan. Pertama, dapat mengetahui tingkat perekonomian suatu negara. Oke. Kedua, dapat mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Oke, terima kasih. Kita masih ingat ya dari pembelajaran yang Ibu sampaikan minggu kemarin. Oke anak-anak, model pembelajaran yang Ibu gunakan dalam pembelajaran ini yaitu PBL atau pembelajaran berbasis learning. Nanti di tengah-tengah masa pembelajaran Ibu akan memberikan kalian permasalahan yang harus kalian diskusikan bersama teman kelompoknya. Nanti setelah kalian diskusikan, kalian presentasikan masing-masing kelompok, satu orang wajib presentasi ke depan. Oke, untuk media yang Ibu gunakan dalam pembelajaran ini yaitu PPT atau PowerPoint. Sekarang Ibu buka dulu ya PPT-nya. Oke, sudah terlihat belum? Sudah. Oke. Oke, assalamualaikum. Jumpa lagi di makroekonomi kelas 10. Hari ini kita akan belajar materi manajemen. Oke, sebelum Ibu masuk ke pengertian manajemen, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran ini. Setelah pembelajaran ini, peserta didik itu diharapkan dapat yang pertama menjelaskan pengertian manajemen, mengidentifikasi unsur-unsur manajemen. Oke, Puji silakan. Menurut Manulang, manajemen adalah seni dan ilmu pencatatan, perorganisasian, penyusunan, pengarahan, serta pengawasan atau pengontrolan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke, bagus. Selain dari Puji, ada lagi yang tahu apa itu manajemen? Ya, silakan Selvi. Menurut Liandier, manajemen adalah proses penggerakan tindakan-tindakan dalam usaha kerjasama manusia sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai. Oke, terima kasih. Selain dari Selvi, ada lagi yang tahu apa itu manajemen? Oke, silakan Arya. Menurut GLDFDI, manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengadakan pengendalian melalui kegiatan orang lain dalam rangka mencapai suatu tujuan. Oke, terima kasih. Oke ya, artinya anak-anak semuanya sudah mempelajari dari materi yang Ibu berikan. Oke, sekarang Ibu lanjutkan ke manajemen menurut beberapa ahli. Oke, nah pengertian manajemen itu menurut beberapa ahli ini diantaranya yang pertama menurut Sondang Pesiagian, manajemen itu adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain. Jadi inti dari manajemen menurut Sondang Pesiagian itu seorang manajemen itu dia harus memiliki kemampuan atau keterampilan untuk
orang lain atau harus adanya kerjasama dalam mencapai tujuan. Oke. Ilmu manajemen ini, manajemen itu dan secara harfiahnya berasal dari bahasa Inggris. Yang konsep awalnya itu manajemen itu berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, membina, dan mengelola. Apa saja yang dibina atau yang dikelola itu diantaranya sumber daya manusia dan adanya wadah atau organisasi. Oke, manajemen ini bisa diterapkan di perusahaan-perusahaan, bisa juga di instansi pemerintah, di yayasan-yayasan, di sekolah maupun di organisasi lainnya. Contohnya nanti kalian juga bisa menerapkan ilmu manajemen. Kalian kan di sekolah itu punya yang namanya organisasi. Organisasi apa namanya? OSIS. Ya, dari OSIS itu dia juga bisa melaksanakan manajemen dan fungsi manajemen. Karena untuk mencapai tujuan itu kita harus adanya kerjasama sekelompok orang. Jadi sehingga tujuan itu bisa kita capai melalui kegiatan orang lain. Oke. Yang kedua, menurut Deliani, manajemen itu adalah proses untuk menyelenggarakan tindakan-tindakan dalam usaha kerjasama sehingga tujuan yang tadi benar-benar tercapai. Nah, jadi menurut Deliani ini kegiatan manajemen itu dia menggerakkan. Setelah digerakkan tindakan-tindakan, adanya kerjasama di antara yang satu dengan yang lain sehingga tujuan itu bisa tercapai. Lalu yang ketiga, menurut J.R. Terry, manajemen itu adalah suatu proses yang terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengawasi dan mengendalikan melalui kegiatan orang lain. Jadi menurut J.R. Terry ini, ilmu manajemen itu dapat tercapai apabila adanya perencanaan terlebih dahulu. Nah, setelah ada perencanaan itu adanya pengorganisasian. Jadi pembagian pekerjaan yang besar atau menjadi yang lebih kecil. Setelah adanya pembagian pekerjaan itu dia ada penggerakan atau aquating. Setelah adanya penggerakan nanti ada namanya controlling atau fungsi pengawasan. Oke. Berikutnya ada pengertian manajemen yang namanya menurut Harold Kohns dan Cyril Dodder. Manajemen itu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan kegiatan orang lain. Nah, yang menurut Harold Kohns dan Cyril Dodder, tujuan itu sudah ditetapkan terlebih dahulu, belum dikerjakan, tetapi tujuannya sudah ditetapkan. Nanti yang mengerjakan itu siapa? Melalui kegiatan orang lain. Jadi pimpinan yang mempunyai pekerjaan, yang mempunyai tujuan, tapi yang melaksanakannya apa? Tenaga kerja atau apa? SDM-nya. Jadi pimpinan itu bisa mencapai tujuan ini melalui kegiatan orang lain. Jadi dalam suatu perusahaan itu ada pimpinan. Kalau tadi kita belajar ilmu manajemen, yang pimpinan itu namanya manajer kalau orangnya, ya. Jadi manajer yang mempunyai pekerjaan dan tujuan yang melaksanakan itu karyawannya. Sehingga yang namanya pimpinan atau bos itu dia tidak bekerja, dia dibantu oleh para wakil. Contohnya kalau di dalam perusahaan itu ada manajer, ada yang misalnya bagian sumber daya manusia, ada yang bagian manajemen keuangan, ada yang namanya manajemen produksi, ada yang namanya manajemen pemasaran dan lain-lainnya. Sehingga pekerjaan yang besar itu akan menjadi pekerjaan yang lebih kecil sehingga tujuan itu bisa tercapai. Oke. Lalu yang menurut Manulang, manajemen itu adalah ilmu dan seni. Ilmu dan seni tadi untuk mencapai tujuan itu secara efektif dan efisien. Jadi kalau menurut Manulang untuk melaksanakan ilmu manajemen itu harus adanya ilmu dan seni. Apa itu seni? Seni itu apabila kita menerapkan seni semuanya itu akan menjadi indah, ya kan? Dan harus juga ada ilmunya. Contohnya, kita tidak bisa sembarangan menyuruh orang bekerja agar tujuan kita itu bisa tercapai tanpa adanya tujuan. Baik itu dari perusahaan maupun dari karyawan yang melaksanakan. Apa tujuan perusahaan? Mereka mau membayar karyawannya dengan mengeluarkan uang yang dalam jumlah banyak. Yang penting
tujuannya terlaksana. Di antaranya tujuan perusahaan itu yang pertama apa? Targetnya mencari keuntungan. Yang kedua, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Oke, sementara untuk karyawan atau tenaga kerja, mereka mau bekerja yang diperintahkan oleh atasan, asalkan kenapa? Ia juga mempunyai motif atau tujuan itu apa? Mencari apa? Penghasilan. Ya kan? Nah, mereka itu mau bekerja misalnya jam kerjanya dari jam berapa? Bisa dari jam 8 sampai jam 2. Nah, kalau pekerjaan banyak, karyawan wajib lembur. Karyawan mau lembur, karyawan atau tenaga kerja, asalkan kenapa? Dibayar. Nah, kan dibayar. Mereka yang itu sekarang tidak ada lagi namanya zaman kerja paksa atau kerja rodi. Jadi semua bayar. Jadi kita mempunyai tujuan itu bisa tercapai melalui kegiatan orang lain dan orang lain itu mau bekerja asalkan sama-sama tujuan kita itu terlaksana. Oke. Manajemen itu bisa diterapkan di perusahaan-perusahaan, di instansi pemerintah, di yayasan ataupun organisasi-organisasi lainnya. Seperti di sekolah juga bisa kita menerapkan manajemen. Dan sekarang kalau ibu tanya, kalau kalian sebagai siswa bisa tidak kalau kalian ikut di dalam organisasi, tadi kan siswa ada OSIS. Organisasi OSIS itu organisasi intra sekolah. Nah, di OSIS juga bisa menerapkan ilmu manajemen. Siapa yang membina, mengatur, mengelola untuk mencapai tujuan itu, lalu dia menerapkan yang namanya fungsi-fungsi manajemen, ada perencanaan, organisasian atau pembagian pekerjaan, yang ketiga adanya penggerakan. Nah, sekarang dari yang ibu sampaikan tadi, adakah yang bisa memberikan contoh hubungan antara penerapan ilmu manajemen dan fungsi manajemen di sekolah? Oke, silakan. Biasanya sebelum pandemi ini, setiap kegiatan 17 Agustus selalu dimeriahkan di sekolah. Oke. Untuk menyusun struktur tersebut harus diterapkan yang namanya manajemen dan fungsi-fungsinya. Oke. Sebelum melakukan kegiatan tersebut, harus adanya yang pertama yaitu perencanaan. Ya. Di perencanaan ini kami akan membahas semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari tersebut, serta kerjasama apa saja yang harus dilakukan untuk mensukseskan acara tersebut. Nah, yang kedua yaitu pengorganisasian atau pembagian tugas. Biasanya ketua OSIS akan membagi rekan-rekannya menjadi beberapa seksi, misalnya seksi perencanaan, seksi konsumsi, seksi transportasi, maupun seksi pelaksanaan petugas upacara. Dan yang ketiga yaitu penggerakan. Di sini seluruh seksi yang sudah dibagi akan melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan job yang sudah diberi untuk mensukseskan acara tersebut. Dan apabila acara tersebut sukses, berarti tujuan kita menerapkan manajemen dan fungsi-fungsinya tercapai karena didasari oleh kerjasama. Oke, terima kasih ya. Jawaban yang sangat memuaskan. Terima kasih Bu Helen. Jadi untuk penerapan ilmu manajemen ini bisa diterapkan juga oleh kalian sebagai anggota OSIS di sekolah. Jadi kalau kita sudah belajar manajemen, ya, biasanya orangnya itu akan lebih istilahnya itu semua itu terarah karena semua itu sudah diatur, di-manage dan diolah. Contohnya selain dari yang tadi, kalau contoh yang diberikan oleh Helen tadi, biasanya kita setiap perayaan 17 Agustus biasanya sekolah kita penyelenggara ya kegiatan, jadi sehingga pekerjaan itu banyak sekali biasanya kita ya, kalau yang ini biasanya kita tuan rumah ya. Oke. Jadi sehingga kalau pekerjaan yang lebih besar itu setelah adanya rencana kegiatan apa yang akan kita kerjakan, lalu kita bagi adanya pengorganisasian, jadi sehingga pekerjaan yang banyak tadi kalau kita bagi-bagi akan menjadi lebih kecil sehingga akan memudahkan dalam pelaksanaan. Setelah adanya pembagian pekerjaan tadi, apakah dilaksanakan atau digerakkan? Ya, jadi pekerjaan itu berdasarkan jobnya masing-masing atau pembagian berdasarkan yang misalnya ada yang seksi acara, ada yang seksi transportasi, perlengkapan dan yang lain-lainnya, sehingga pada waktunya nanti semuanya akan berjalan secara lancar sesuai dengan rencana. Artinya ilmu manajemen dan perencanaan itu sudah terlaksana dengan baik. Oke, bagus ya, terima kasih Helen. Oke.
melanjutkan materi kita yaitu mengenai unsur-unsur manajemen. Apa saja unsur-unsur manajemen itu? Di antaranya ada 6. Itu silakan materinya sudah diberikan kepada kalian. Unsur-unsur manajemen yang pertama itu adanya man. Siapa itu man? Man itu manusia. Atau kalau perusahaan harus ada orangnya atau tenaga kerjanya untuk bisa melaksanakan kegiatan. Oke. Lalu yang kedua di situ, nah ini gambar apa Nana? Wah. Oke, kalau berbicara masalah uang semuanya menjadi semangat ya. Oke. Oke, ini ada uang. Jadi unsur-unsur manajemen yang kedua selain dari tadi man, yang kedua ada money atau uang. Uang juga berperan penting di dalam suatu instansi atau perusahaan. Jadi selain ada manusianya, harus ada uang. Lalu yang ketiga itu material. Apa itu material? Material itu bahan baku. Yang biasanya perusahaan yang menghasilkan barang itu dia membutuhkan bahan baku. Karena bahan baku atau bahan mentah untuk diolah menjadi barang jadi itu namanya kegiatan produksi yang nantinya akan menghasilkan barang. Nah, jadi material itu sangat penting karena kalau tidak adanya material kegiatan produksinya tidak akan berjalan. Oke ya. Ada gambarnya? Ada. Pasar. Nah, sekarang ibu tanya terlebih dahulu. Pernah ke pasar? Apa itu pasar? Apa pasar? Tempat menjual hasil produksi. Selain dari itu apa lagi? Tempat terjadinya transaksi jual beli. Oke. Selain dari itu apa lagi? Oke. Jadi pasar itu secara harfiahnya tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi. Kalau dia tidak melakukan transaksi, walaupun ramai, namanya bukan pasar. Mengerti? Nah, misalnya kalian keluar dari kelas ini, kalian berkerumun ramai sana. Walaupun ramai, bukan pasar. Tapi pasar itu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi jual beli. Contohnya setelah keluar dari sini nanti kalian jajan ke kantin. Nah, misalnya di Aqua, walaupun kalian hanya berdua itu sudah terjadinya pasar. Nah, walaupun kalian ramai di sini kita bukan pasar, ya kan? Oke. Jadi pasar itu kan sangat penting juga. Jadi di pasar itu nanti terdapat yang namanya apalagi di pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual dan banyak pembeli dan melakukan transaksi jual beli. Nah, dan fungsi pasar di sini dalam unsur-unsur manajemen, kenapa? Setelah perusahaan itu menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, nanti kemana? Dijual di pasar. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Oke. Oke anak-anak, ibu sudah menjelaskan mengenai unsur-unsur manajemen. Oke, sampai di sini ada pertanyaan silakan. Oke, sini silakan. Bu, ini kemarin kita sudah mempelajari tentang unsur-unsur manajemen. Ya. Ada tambahan. Ya. Jadi gimana Bu kalau kita hilangkan salah satu dari 6 unsur manajemen tersebut? Oke, jadi pertanyaan dari sini unsur-unsur manajemen itu ada 6. Bagaimana kalau kita hilangkan salah satu unsur-unsur manajemen itu, misalnya apa misalnya? Metode. Oke, misalnya metode. Tadi kan unsur-unsur manajemen itu untuk mencapai tujuan suatu perusahaan itu ada unsur-unsur manajemen, diantaranya ada 6. Pertanyaannya, bagaimana jika kita hilangkan salah satu diantaranya metode atau cara? Nah, yang namanya metode atau cara itu langkah-langkah kita untuk menghasilkan suatu barang yang akan kita hasilkan. Apabila tidak ada metode atau cara atau teknik yang kita lakukan, maka pekerjaan kita itu tidak akan terlaksana dengan baik.
Contohnya, kalau tidak ada metode atau cara yang baik, misalnya kalian mau ujian, misalnya pengennya nilai bagus atau pengen mendapatkan juara 1. Tapi kalian tidak tahu metode atau cara bisa terlaksana? Tidak bisa kan? Bisa tidak? Kenapa tidak bisa? Untuk mendapatkan juara 1 itu yang pertama harus belajar. Selain dari belajar, apa lagi? Harus aktif. Selain dari harus aktif, apa lagi nak? Kalau lagi ujian harus menjawab soal dengan benar. Jadi bukan asal menjawab. Oke. Jadi untuk mencapai tujuan kamu untuk dapat nilai bagus itu bagaimana metode atau caranya? Yang pertama harus aktif dulu sekolah, aktif mengerjakan tugas-tugas. Setelah tugas-tugas aktif mengikuti ujian dengan benar. Setelah nilai ujian dengan benar apa? Nanti diolah nilai kalian oleh gurunya. Barulah jadi nilai. Nah, begitu juga kan di dalam perusahaan ya harus ada metode atau cara untuk menghasilkan produk itu. Kita harus mempunyai metode atau cara sehingga kalau kita sudah mempunyai metode atau cara berapa bahan-bahan yang kita gunakan nanti kita olah dengan metode itu, nanti setelah itu barang yang kita hasilkan itu akan tercapai. Karena kalau kita tidak ada metode atau cara pembuatannya itu, kenapa? Biasanya banyak kegiatan yang mubazir. Contohnya, kalau kita misalnya mau membuat mie tadi, kalau kita tidak punya metode, kalau kita aduk-aduk misalnya terigu, telur dan air, jadinya tidak akan jadi mie. Jadinya apa? Tumpukan terigu. Ya kan? Oke, selain dari Siti, siapa lagi? Ada lagi pertanyaan? Ya Putri, silakan. Bagaimana Bu kalau di salah satu unsur manajemen itu tidak ada pasarnya? Oke, tidak ada pasar. Jadi kembali ke unsur-unsur manajemen tadi ada 6. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ke-6 unsur-unsur manajemen ini merupakan suatu sistem yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan. Apalagi semuanya itu sama penting andilnya. Nah, kalau misalnya sudah ada tenaga kerja, sudah ada uang, sudah ada material, sudah ada bahan baku, terus sudah ada mesin, lalu barang yang kita hasilkan itu sudah jadi. Kalau tidak ada pasar, siapa yang akan membeli? Kalau tidak ada pasar, bisakah tujuan kita tercapai? Tidak. Kenapa tidak bisa? Karena barang kita tidak ada yang membeli. Kalau tidak ada yang membeli, tidak laku, maka apakah perusahaan bisa mengejar keuntungan? Tidak bisa. Yang adanya kenapa? Bangkrut. Jadi ya, ke-6 unsur-unsur manajemen ini dia tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya dalam mencapai tujuan. Oke anak-anak, sampai di sini masih ada lagi pertanyaan? Silakan. Pas, lewat, oke. Nah, sekarang silakan kalian bentuk kelompok. Nah, silakan kalian bentuk kelompok, kalian diskusikan tugas dari ibu. Waktunya 10 menit. Setelah itu kalian presentasikan. Oke anak-anak, silakan bentuk kelompoknya. Sudah ibu bagi kelompoknya 3 kelompok. Lancar? Oke, ya. Apa ini? Ditetapkan. Oke, anak-anak silakan dikerjakan tugas kelompoknya. Kalau ada permasalahan nanti silakan tanyakan dengan ibu sambil kita diskusi sambil kalian mengerjakan tugasnya. Silakan. Sudah siap untuk dipresentasikan? Sudah, kalau sudah siap ya dipersiapkan masing-masing kelompok 1 orang untuk melakukan presentasi ke depan. Ayo sekarang
manusia sebagai sumber daya dalam perusahaan. Berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manusia yang mempunyai pekerjaan, tujuan, dan manusia juga menciptakan mesin agar dapat menghasilkan barang dengan jumlah yang besar dan kualitas yang bagus. Jadi, tanpa ada manusia yang menggerakkan mesin, tidak akan berjalan. Manusia dapat dibilang sangat penting dalam unsur manajemen ini. Tanpa adanya manusia, sebuah pekerjaan tidak akan berjalan sesuai rencana yang dibuat. Karena manusia adalah makhluk pekerja untuk menyelesaikan tugas. Oke, terima kasih kelompok 1. Kita kasih. Oke, terima kasih kelompok 1. Oke, kelompok 2 silakan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil diskusi kami. Jelaskan secara rinci mengapa manusia menjadi unsur manajemen yang sangat penting walaupun ada mesin. Jawabannya, karena manusia yang mempunyai rencana, pekerjaan, tujuan, dan menciptakan teknologi atau mesin. Jadi, tanpa adanya manusia, mesin tidak bisa digerakkan. Karena yang membuat mesin adalah manusia dan manusia sebagai sumber daya dalam perusahaan yang bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita kasih aplaus dulu ya. Oke. Yang berikutnya kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan secara rinci mengapa manusia menjadi unsur manajemen yang sangat penting walaupun ada mesin. Jawabannya ialah karena manusia sebagai sumber daya dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manusia yang mempunyai pekerjaan, tujuan, dan manusia juga menciptakan mesin agar dapat menghasilkan barang dengan jumlah yang besar dan kualitas yang bagus. Jadi tanpa ada manusia yang menggerakkan mesin tidak akan berjalan. Terima kasih. Pertanyaan, Ibu akan memberikan refleksi kepada kalian. Kita kan sudah mempelajari yang namanya tadi manajemen. Ada yang namanya unsur-unsur manajemen dan fungsi-fungsi manajemen. Oke. Ibu akan memberikan refleksi. Kalian jawab secara lisan saja. Kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan pengertian manajemen dari beberapa ahli tadi? Oke, Putri silakan. Manajemen adalah seni dan ilmu yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke, jadi kesimpulan dari pengertian manajemen menurut beberapa ahli tadi merupakan ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan SDM dan SDA secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke, kita sudah membahas pengertian manajemen. Tadi kita juga sudah membahas unsur-unsur manajemen. Oke, siapa yang masih ingat tadi apa saja unsur-unsur manajemen itu? Oke, Puji silakan. Unsur-unsur manajemen ada 6. Yang pertama, Ya. man atau manusia. Yang kedua, money atau uang. Yang ketiga, material. Yang keempat, metode atau cara. Yang kelima, mesin. Yang keenam, market atau pasar. Oke, terima kasih. Oke, manajemen sudah, unsur-unsur manajemen sudah. Lalu yang terakhir kita tadi membahas fungsi-fungsi manajemen. Siapa yang masih ingat apa saja tadi fungsi-fungsi manajemen? Oke, Arya silakan. Fungsi-fungsi manajemen ada 4, yaitu Ya. 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Pergerakan, dan yang keempat pengawasan. Oke, anak-anak, kita sudah melakukan refleksi dan sekarang Ibu mengambil kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini. Jadi manajemen itu menurut beberapa ahli, jadi sehingga di situ kita kombinasikan inti dari manajemen itu merupakan ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya
manusia dan sumber daya alam secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, kita tadi sudah membahas unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen itu terdiri dari 6. Yang pertama man, yang kedua money, yang ketiga material, yang keempat metode, yang kelima mesin, dan yang keenam adalah market. Lalu fungsi-fungsi manajemen secara umum itu kita ambil ada 4. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga aquating, yang keempat controlling. Oke anak-anak, refleksi sudah, pembacaan kesimpulan sudah. Sekarang kalian kerjakan tes formatifnya 10 soal di kertas selembar. Ibu berikan waktu 10 menit, nanti setelah 10 menit kalian kumpulkan. Sekarang selamat mengerjakan. Soalnya dibaca dulu supaya nilainya itu lebih bagus ya. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan dikumpul tugasnya. Silakan dikumpulkan. Oke. Anak sudah mengerjakan tugas formatifnya dari Ibu, dan untuk materi kita minggu berikutnya kita akan membahas materi bidang-bidang manajemen dan tingkatan manajemen. Dan untuk tugas rumah atau PR kalian, nanti soalnya Ibu share melalui WhatsApp atau WA, nanti Ibu kirim ya. Jadi silakan mengerjakan PR atau tugas rumahnya dikumpulkan pertemuan berikutnya. Oke anak-anak? Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini adalah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, untuk materi kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai kita berjumpa lagi di minggu yang berikutnya dengan materi yang berbeda. Dan jangan lupa kerjakan PR atau tugas dari Ibu. Soalnya Ibu kirim nanti lewat WA. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.